Oleh karena itu dalam cerita Jawa disebut dengan pewayangan Jawa disebut dengan Pendowo main dadu, ya. Ini masih kelihatan ini, buah-buah dadunya kelihatan. Jadi dadu itu adalah permainan judi yang sangat lama, ya, yang berlanjut sampai sekarang. Sampai ini kelihatan ya. Pada masa lalu, kalau orang melakukan berjalan itu lagi bos gitu ya. Perempuan itu ditempatkan di depan, ya. Jadi ada semacam trauma healing ya kalau sekarang itu ya. Nah, trauma healing itu dilakukan oleh mertuanya, yaitu oleh oleh Kunti. Nah, ini dipimpin oleh Kunti. Coba lihat ini ya. Ada perakiraan atap Candi Jago semula seperti itu, mestinya di depan tubuh itu. Jadi coba Anda bayangkan kalau atapnya bersusun sebelah seperti ini, candinya tanpa atap saja itu sudah tinggi ini. Total tingginya kayak menara Telkom seluler. Ini atap, berdasarkan atap inilah maka tempat ini dinamakan tumpang. Karena atapnya berbentuk meru, berbentuk tumpang. Baik ya, saya langsung aja tak ngomong keras ya. Jadi ini mengkisahkan, kisah ini ya sangat langka ya, karena relief itu hanya kita dapati pada Candi Jago. Di luar selain Candi Jago kita tidak mendapatkan relief cerita ini. Ini adalah relief cerita Partayatnya. Nah, relief ini dimulai dari kisah yang dalam pewayangan Jawa disebut dengan cerita Pendowo main dadu. Nah, itu ya. Ini terlihat pihak di sini adalah pihak Kurawa, kemudian pihak di sini adalah pihak Pandawa. Yang bertaruh, yang sedang iker main judi itu adalah Yudhistira, yang rambutnya menggunakan gelung keling, ya, gelung keling. Ya. Nah, di belakangnya adiknya Arjuna. Di belakangnya lagi adiknya yang nomor 2, yang tinggi besar. Ini adalah Bima. Ya. Bima dengan mudah kita kenali karena postur tubuhnya ya. Nah, kemudian yang belakangnya lagi yang mirip posturnya ini adalah si kembar, Sakula dan Sahadewa atau Nakulo Sadewa. Nah, ini adalah satu sisi Pandawa, satu sisi adalah Kurawa. Ya. Nah, mereka berjudi dengan menggunakan media judi itu berupa dadu. Oleh karena itu dalam cerita Jawa disebut dengan pewayangan Jawa disebut dengan Pendowo main dadu, ya. Ini masih kelihatan ini, buah-buah dadunya kelihatan. Jadi dadu itu adalah permainan judi yang sangat lama, ya, yang berlanjut sampai sekarang. Bahkan kalau kita lihat ini juga disertai dengan dengan pengocoknya, ya, yang kemudian kita kenal dengan sebutan klotok kalau di Jawa. Ini kelihatan ini adalah pengocoknya, tempurung itu ya. Klotok lah ini. Jadi dia main klotok, ya, dadu klotok di Jawa. Nah, jadi perjudian itu sudah lama, ya. Perjudian itu sudah mentradisi, karena itu perlu dilestarikan. Karena tradisi. Jadi tradisi budaya namanya itu. Makanya kalau tradisi perlu dilestarikan. Ulang. Baik. Nah, perjudian itu selalu terkait dengan kelicikan, ya. Kalau mau menang dalam judi ya mesti licik. Nah, dalam perjudian ini main dadu ini pihak Kurawa itu licik gitu ya. Licik karena ada tokoh yang menjadi senario. Tidak lain adalah Sang Kuning. Nah, yang ini tokoh yang paling jelas gitu ya, Sang Kuning. Nah, berhasil Pandawa kalah, ya. Kerajaannya disita, tahtanya disita. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang dipertaruhkan itu dianggap oleh Pandawa oleh Kurawa itu adalah taruhan total. Kalau taruhan total itu yang ditaruhkan adalah harta, ya, harta. Yang dimaksud harta itu satu, kekuasaan itu masuk harta kekayaan. Karena itu kalau kehilangan
kekuasaan itu ya seperti kehilangan harta. Yang kedua adalah Mastitis Rodobrono, ya, jadi uang atau barang-barang. Satu lagi yang oleh Pandawa itu yang disebut-sebut sebagai masuk harta itu adalah wanita. Oleh Kurawa tuh. Oleh Kurawa, yaitu wanita. Nah jadi bojone itu katut dipertaruhkan menurut tafsir Pandawa. Kurawa. Gitu. Kurawa. Tapi menurut Pandawa enggak. Bojo enggak termasuk. Nah ini yang menjadi problem itu justru ketika kalah itu tuntutan pihak Kurawa yang harus diserahkan dari pihak Pandawa kepada Kurawa itu termasuk istri, ya, istri bersamanya, gitu ya. Istri bersamanya itu adalah Draupadi atau Salindri. Nah inilah yang menjadi tuntutan dari pihak Kurawa yang ditolak oleh pihak Pandawa karena istrinya nggak termasuk. Hanya harta benda, tahta oke, kerajaan oke, kekayaan iya, tapi istri tidak ikut kekayaan. Tapi ngotot karena juga pihak Kurawa khususnya Dursasana itu sangat menginginkan Draupadi atau Sailindri, ya. Oleh karena itu akhirnya Sailindri dipaksa untuk mau jadi wanita taruhan, wanita yang dipertaruhkan dan harus turut diserahkan. Nah, ini tergambar pada adegan yang kedua ini. Ya, adegan yang kedua ini. Nah, pada relief ini terlihat dengan jelas seorang perempuan, ya. Ini perempuan, ya. Kemudian ini ada seorang tokoh, ini tokoh laki-laki di seberangnya, tangannya sambil menuding, kemudian satu tangannya lagi sedang menarik sari kain, ya, sari kain, ya, kain dari Satyawati. Ya, Satyawati dipaksa agar mau menjadi barang taruhan, ya, barang yang ikut diserahkan karena kekalahan dalam berjudi, tapi Satyawati tidak. Dan Satyawati berjuang sendirian. Ketika itu suami-suaminya, padahal ini kan suami bersama ya. Suami Salome ya. Jadi setelah suami bersama. Nah, suami bersama. Nah, ini yang Kurawa itu sampai tidak Pandawa itu tidak sampai bisa mengambil keputusan bijak. Dia hanya bengong aja melihat apa yang dilakukan oleh Kurawa, pihak Kurawa terutama Dursasana kepada Sailindri, gitu ya. Dia hanya bengong saja, termasuk Yudhistira itu bengong saja tanpa mengambil sikap. Bima itu hanya getem-getem tok, tapi juga tidak bertindak apa-apa. Nah, akhirnya Sailindri atau Draupadi itu semacam menjadi pesakitan sendirian. Nah, untung kemudian dilindungi oleh Krishna, ya, dilindungi oleh Krishna. Nah, ketika Dursasana itu kemudian menarik sarinya untuk ditelanjangi, ya, dipermalukan di depan umum, ya, dipermalukan di depan umum, di depan publik. Ini kan pelecehan seksual. Jadi kalau kita ngomong pelecehan seksual itu dulu sudah ada, sudah ada. Jadi bukan akhir-akhir ini aja. Jadi dulu sudah ada. Nah ini ketika kainnya ditarik sari itu, muter-muter aja seperti gasing, itu ya. Nggak habis-habisnya karena dilindungi oleh Krishna. Coba tidak dilindungi oleh Krishna itu jadi telanjang bulat di depan publik. Itu kan di depan forum loh, masih di depan forum. Nah, inilah yang merupakan salah satu cerita penting ya tentang bagaimana seorang wanita itu yang menghargai. Nah ini akan ada pesan yang sebaliknya ya, seorang wanita itu berjuang untuk menegakkan harkatnya, ya, menegakkan harkatnya. Dia adalah istri bukan dari Kurawa. Dia tidak mau diperlakukan sebagai barang, apalagi barang taruhan dalam perjudian. Tapi sayang dia sebagai wanita yang lemah, ya, kemudian dia berjuang sendirian, akhirnya ada praktek pelecehan semacam ini. Dan untung Dewa Wisnu melalui Krishna itu berusaha untuk menyelamatkan, paling tidak sampai betul-betul malu di depan publik. Nah, setelah kejadian ini rambutnya Draupadi kemudian menggeraikan rambutnya digeraikan, jadi mengingatkan kita pada Ratu Kalinyamat setelah kematian suaminya, ya, rambutnya digeraikan dan dia bersumpah
bahwa rambutnya akan digelung kembali setelah Dursasana tewas, dan dia akan sebelum digelung dia akan mengkramasi, menjamasi rambutnya dengan darah, dengan ludira dari Dursasana. Karena itu ada cerita tentang kramas ludiro dan seterusnya. Nah, kisah ini sangat dramatik ya, terutama tentang diri perempuan gitu ya, diri perempuan yang pada waktu itu harganya dinilai cukup rendah gitu ya, senilai dengan uang, senilai dengan barang gitu ya. Nah, coba dilihat di sini setelah kejadian ini dia ditenangkan oleh seorang ditenangkan oleh ini adalah ibunya. Jadi yang bisa menenangkan ini kan trauma ya, ada trauma yang sangat dalam. Ini trauma pasti ya. Nah, ada semacam trauma healing ya kalau sekarang itu ya. Nah, trauma healing itu dilakukan oleh mertuanya, yaitu oleh oleh Kunti. Nah, ini dipimpin oleh Kunti. Coba lihat ini ya. Jadi Kunti dengan lembut itu memegang pundak anunya. Jadi menguatkan hati dari menantu perempuannya ya, karena sedang bersedih. Jadi ini adalah Kunti. Nah, Kunti ini janda ya. Ini terlihat dari rambutnya yang susun semacam disanggul tinggi. Itu sebutannya jata makuta. Jata itu artinya rambut, makuta itu mahkota. Jadi mahkota yang sebenarnya terbuat dari rambut yang disanggul tinggi dan kemudian diberi ikatan-ikatan, kait-kait. Nah, ini adalah Kunti gitu ya. Ini adalah Draupadi. Nah, coba kita lihat. Ini satu rombongan ya. Ini keluarga Pandawa yang lengkap gitu ya. Di paling belakang itu adalah si kembar itu, nah Sakula Sadewa. Ini adalah Arjuna, si ganteng Arjuna itu, si gagah Bima. Nah, ini Yudhistira yang pertama. Terus kemudian di depan ini ibunya. Ini adalah Draupadi, dan kita lihat rambutnya digerai panjang sampai ke pinggang ini ya. Jadi berambut panjang. Nah, ini kelihatan ya, pada masa lalu kalau orang melakukan berjalan itu lady boss gitu ya. Perempuan itu ditempatkan di depan ya. Jadi kalau sekarang kan enggak, laki-laki di depan karena jadi abujuan dari bodyguardnya ya, perempuannya di belakang. Karena itu kalau di Madura acap kali susunan semacam itu jadi problem. Apalagi kalau suaminya itu agak jauh dengan istrinya. Nah gitu, dipikir sendirian, digoda. Nah ini jadi problem, jadi carok gitu ya. Nah itu, jadi boleh di depan tapi ojo ada jaraknya. Itu. Nah ini menarik ya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana tentang tadi ya saya sebut sebagai lady boss itu sebenarnya sudah tergambar, dan kita lihat ini terus ya. Ibunya, ibu mertuanya, ini mertua yang sangat tahu ya, sangat sayang kepada menantunya. Itu dia melakukan trauma healing sejak awal. Dan seterusnya ini sampai, nah ini satu hal yang saya kira ini sangat menarik ya. Di sini kita melihat bahwa setelah kejadian itu pihak Kurawa itu kan sangat sedih ya. Pandawa itu sangat sedih kehilangan istana, kehilangan tahta dan macam-macam itu. Nah, terutama yang paling sedih itu siapa? Ibunya. Ya. Ibu itu pasti ya, kalau ada satu keluarga itu tertimpa itu yang sebenarnya yang paling ya memikul itu ibu, walaupun itu tidak betul-betul dengan satu kekuatan fisik ya. Nah, ini kita lihat, jadi Kunti yang sedang menghadap seorang resi ya. Jadi kelihatan ya resi ini perutnya agak gendut dan pakai jana mahkota juga. Di perempuan itu, cuma kalau perempuan itu biasanya disanggulnya meninggi, kalau ini membesar ya, jadi setengah oval gitu, setengah membola gitu ya, setengah membola, tapi ikatan-ikatannya masih kelihatan. Jadi minta ya petunjuk kepada sang resi tentang apa yang dilakukan. Salah satu diantaranya nanti dalam kisah ini mereka perlu punya kekuatan, terutama nanti ketika menghadapi Pandawa. Karena itu meminta agar salah satu anak dari keluarga Pandawa itu ada yang bertapa, ya, menjalankan tapa. Dan yang menjalankan tapa, yang kemudian sanggup menjalankan tapa itu adalah Arjuna. Yang ketiga itu namanya masih Partha, nama mudanya. Karena itu namanya di kisah ini masih Partayatnya, bukan Arjunayatnya, tapi Partayatnya. Nah,
Jadi terlihat di sini yang menarik, Kunti itu sedang dilingkungi oleh apa yang disebut dengan lengkung merga, ya. Ini seperti lengkung tapi ujungnya ini adalah apa itu? Ujungnya itu adalah rusa, ya. Kadang-kadang di tengah ini ada kala, ini juga ada kala. Ini kala yang biasanya kala Pakara atau kala naga, tapi ini kala merga di Bali masih ada. Ini ada Bri Darwi ini di Pura-Pura Majapahit itu kala merga masih kita dapati. Nah, ini mengingatkan kita pada apa yang di Jawa disebut dengan pluwung, pelangi. Ya, pelangi ini adalah perlindungan ilahi, ya. Perlindungan dewata terutama bagi orang yang sedang mengalami kegundahan. Nah, ini yang gundah adalah ini ibunya yang paling gundah, ya. Sebagai ini kan orang tua tunggal, ya. Sebagai orang tua tunggal dari keluarga ini, sehingga hatinya paling bersedih, paling gundah. Nah, ini dilindungi oleh dewata dengan kala merga. Ini menarik, ya. Jadi kisah ini memang agak banyak diwarai dengan kisah perempuan. Nah, itu ya, kisah perempuan. Nah, yang terakhir ya, karena waktu ya, saya terakhir aja satu panel saja. Nanti kita geser ke Museum Panji, selebihnya nanti saya bicarakan di Museum Panji. Ini menarik ya, di paling belakang. Ya. Nah, ini masih di cerita partayatnya ya. Nah, di sisi belakang di cerita partayatnya ini kita lihat Arjuna melakukan perjalanan panjang, tanahnya naik turun dan sebagainya ya. Ini naik terus sampai sini, nah ini naik, jalannya masih naik lagi di sini ya. Udah jauh, ini malah ada tangga, ada karena miring, tanahnya miring itu diberi tangga-tangga batu. Di pinggir tangga batu itu ada gentong ya, wadah air. Dulu biasa begitu ya, karena orang ini kan sudah melakukan perjalanan jauh. Ini kelihatan ini Parta, ini dua punokawannya ya, 1-2 ini dua punokawannya, ini Parta, dia sudah melewati perbukitan. Ini di lereng Indrakila, karena Parta itu bertapanya di Indrakila, tapi belum sampai Indrakila. Setelah sampai di Indrakila bertapa itu baru Arjuna Wiwaha. Jadi ini masih menuju ke Indrakila. Dan untuk menuju ke tempat pertapaan itu akeh godo. Ya. Jadi kalau orang menuju ke suatu suatu ikhtiar, suatu kebaikan itu akeh godo biasanya. Nah, maka pertanyaannya, tahan godo apa ora? Ya gitu ya. Tahan godo apa enggak? Saya itu bukan tahan godo. Ada orang yang tahan godo, tapi ada orang yang menggoda. Ya, jadi di sisi lain itu ada pihak yang pada posisi tukang godo. Pada sisi lain orang yang harus bertahan terhadap goda. Nah, Arjuna dalam cerita ini penuh godaan, ya. Termasuk salah satu penggoda itu wanita. Ya itu. Jadi sejak dulu wanita itu diposisikan sebagai anggodo, penggoda. Karena itu ada relief di Mas Hendri di Candi Miniatur Candi Ampel Gading B yang ada di Museum Trawulan. Itu relief cerita Arjuna relief cerita Samudra Mantana ya, Samudra Mantana. Jadi untuk mengalihkan perhatian para raksasa yang sedang mabuk kepayang mendapatkan amerta, Dewa Indra itu menyamar sebagai perempuan penari ya. Waduh, bisiknya luar biasa ya, digambarkan sensual gitu ya. Ya, payudaranya, pinggangnya yang namun kemudian sedang menari. Nah, yang menarik perhatian di teks di teks bagian pertama dari Mahabharata terjemahan dalam bahasa Jawa kuno, penari ini diistilahi dengan anggoda. Ini yang nama anggoda itu bersinonim arti dengan taledek. Ledek itu kan godo. Ini memang sesuai dengan sebutannya, ini penggoda gitu. Karena itu dalam cerita baik itu Buddhis atau Hindu, Arjuna bertapa itu digoda oleh 7 bidadari, nanti di Arjuna Wiwaha. Begitu juga ketika Sang Buddha bertapa itu digoda oleh Mara, yang juga digambarkan sebagai perempuan. Nah itu, jadi wadah nahan goda dari perempuan. Mungkin untuk tata tahan, untuk harta tahan, perempuan mana tahan? Baik, nah ini, mereka kemudian ternyata perjalanan Arjuna itu masuk ke dalam satu kompleks. Nah ini,
Ini satu komplek, coba lihat. Ini pagarnya. Ini pagar keliling. Gapuranya ada di sini, ya. Dia naik sini, ya ini jalan sini, tersini. Nanti dia masuk lewat gapura ini. Nah, yang menarik dari komplek arsitektur ini adalah arsitektur yang justru bentuknya mengingatkan kita pada arsitektur di Bali, yang di Jawa sendiri sudah tidak nemu. Nah ini, salah satu di antaranya di dalam satu komplek itu yang merupakan main buildingnya, ya. Jadi bangunan utamanya ini yang di tengah ini, ya. Jadi bangunan dengan atap tumpang atau meru bersusun 11. Ini nggak sembarangan di Bali, tidak semua pura boleh bersusun sebelah, walaupun warganya kaya-kaya bisa bangun atap susun sebelah. Berapa sih susun sebelah itu biayanya? Tapi itu ada peringkat yang tidak, karena punya uang pengen 12 atau 13 atau 15 nggak bisa. Ini hanya bangunan utama. Nah, ada perakiraan atap Candi Jago semula seperti itu, mestinya di depan tubuh itu. Jadi coba Anda bayangkan, kalau atapnya bersusun sebelah seperti ini, candinya tanpa atap saja itu sudah tinggi ini, total tingginya kayak menara Telkom seluler. Tinggi sekali. Nah, ini atap, berdasarkan atap inilah maka tempat ini dinamakan tumpang. Karena atapnya berbentuk meru, berbentuk tumpang. Jadi kalau kemudian tumpang itu dihubungkan dengan batu numpang, itu saya kira tak tekno aja. Terlalu sederhana. Itu sederhana banget itu, dan tidak memiliki referensi. Kalau dengan adanya ini kita melihat banyak ada atap tumpang itu yang susun 3, ini susun 3, tapi yang utama ini, ya. Nggak ada hubungannya dengan tumpeng. Tumpang itu juga sama, ya. Jadi atap tumpang itu sebenarnya kan meru gunung, tuh Mas. Nah, tumpang itu juga menggunung, gitu ya. Menggunung. Jadi karena itu sebutannya atap meru, ya. Atap tumpang atau atap meru. Meru itu artinya gunung, sebutan untuk Himalaya sebagai gunung suci, ya. Mahameru. Nah, di sini kita lihat Arjuna kemudian diterima, ya. Diterima oleh para. Nah, ini yang menarik. Ini ada yang dijumpai oleh Arjuna, komplek bangunan ini adalah asrama. Jadi sebutan kunonya asrama. Dan kalau asrama itu berada di dalam hutan, karena itu sebutannya wanasrama, ya. Asrama yang ada di dalam hutan. Saya yakin asrama ini konon tidak terlalu jauh dari Candi Jago, ya. Ya, karena itu kalau kita mau mencari, kita bisa cari. Mungkin feeling saya Gubuk Klakah untuk buka, ya gitu. Asramanya ada di sana. Dan yang menarik perhatian kita, asrama ini khusus untuk para perempuan. Ya, jadi kayak putri, pondok pesantren putri gitu. Ada gontor putra, gontor putri. Ini gontor putrinya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini para perempuan. Beberapa masih muda. Ini Arjuna diterima gitu ya oleh guru, ya, oleh guru Atarya, tapi juga para sisya, para murid, dan beberapa muridnya itu murid-murid yang muda. Parta masih lajang, ya, masih lajang. Sementara dia ketemu perempuan-perempuan yang ada di dalam hutan dan sedikit diantaranya yang cantik, gitu. Wah, dan yang lebih parah lagi sebenarnya. Ya, lebih parah lagi. Salah satu perempuan itu jatuh cinta pada Arjuna. Wah, ini kan tantangan yang berat. Dia harus ini Mas, kamu cinta ya? Ya itu. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini Arjuna sedang tidur malam hari. Kuno kawane Arjuna kademen. Jadinya pas ketika ada yang jatuh cinta pada dirinya karena lagi kademen. Ya. Ini dingin, ya. Dugaan saya ini memang di lereng gunung, ya. Memang di lereng Indrakila. Jadi mungkin Indrakila itu dibayangkan sebagai Tengger atau Semeru gitu ya. Makanya kita bisa cari itu. Nah, jadi ini dan seterusnya. Nah, pada malam hari salah seorang di antara murid perempuan itu nekat marani Arjuna. Jadi wong wedok wis kadung jatuh cinta itu wis ndak hitung-hitung itu wis ndak ada malu menyatakan cintanya dan sebagainya. Untung dimonitor itu oleh gurunya. Nah, itu. Dan akhirnya kita lihat di sini Arjuna bukan terus, waduh ini kesempatan ini. Begi-begi adem-adem gitu ya, di pinggir hutan, di lereng gunung ada perempuan yang datang. Nah, Arjuna justru menyadarkan, kamu tidak boleh, karena kamu sedang, ini kan posisinya sebagai tapini ya, tapasi.
Jadi orang yang memutuskan posisi sebagai, kalau orang Jawa namanya wadat, jadi tidak berkeluarga. Nah inilah yang akhirnya Arjuna berhasil menyadarkan ini, dan kita lihat perempuan itu benar menghaturkan sembah kepada Arjuna. Nah ini contoh yang menarik gitu ya di Partai Katnya itu ya. Jadi ini gambaran tentang bagaimana perilaku. Jadi sebenarnya jatuh cinta itu ya hal yang biasa ya, normal. Tapi kadang-kadang ada momen-momen yang jatuh cinta itu tidak boleh. Tidak boleh, baik laki-laki atau perempuan. Bagi Arjuna yang sedang menjalani perjalanan untuk tapa, nah yang semacam ini adalah goda ya, tahan godo konda, gitu aja. Nah saya kira itu nanti selebihnya kita bisa bicarakan di Museum Panji. Terima kasih.